Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pesantren kecil di Kediri, terdapat seorang santri yang lebih dikenal dengan nama Ahmad, namun hampir semua orang memanggilnya dengan sebutan santri ngakak. Bukan tanpa alasan, sebab setiap kali Ahmad berbicara, pasti ada saja yang bikin orang terpingkal-pingkal. Wajahnya yang tampak serius itu justru seringkali menjadi bahan tertawaan, entah karena gaya bicaranya yang kadang melantur, atau karena cara dia berpikir yang kadang jauh dari norma sehat. Namun, ada satu hal yang cukup unik dari Ahmad. Meskipun terkenal dengan kelakuannya yang konyol dan lucu, dia memiliki ambisi yang sangat besar. Ahmad ingin menjadi seorang kiai besar yang dihormati di Kediri, bahkan seantero Jawa. Tapi, dengan perilakunya yang seperti itu, siapa yang percaya bahwa dia bisa mencapai impian mulianya? Kalau saja ketawa itu bisa menjadi bahan bakar untuk menjadi kiai, Ahmad pasti sudah jadi kiai level internasional. Pada suatu hari yang terik, Ahmad duduk termenung di depan warung kopi pesantren. Puasa dulu, jadi kiai kemudian, gumamnya sendiri sambil menyeruput kopi hitam yang lebih mirip air bekas cucian piring daripada minuman enak. Semua santri yang duduk di sekitar meja langsung menoleh dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Tidak jelas, apakah mereka tertawa karena ungkapan Ahmad yang konyol atau karena mereka baru sadar kalau sudah lebih dari jam 12 siang dan Ahmad masih belum mengangkat tangan untuk berbuka puasa. Di meja sebelah, Hussein, sahabat Ahmad yang paling setia, meskipun sering kesal dengan kebodohan Ahmad, berkata, Ahmad, puasa itu untuk memperbaiki diri, bukan buat jadi bahan candaan. Ah, Hussein, jangan serius-serius amat. Puasa itu kan menahan lapar, haus, dan godaan. Kalau lapar dan haus sudah ketahan, yang lainnya tinggal tunggu waktu, kan? Jawab Ahmad sambil melirik temannya dengan senyum penuh kemenangan, seolah-olah dia baru saja memberikan jawaban bijak yang tidak bisa dibantah. Sementara itu, seorang ustadz yang kebetulan lewat, Pak Udin, berhenti mendengar percakapan mereka. Ahmad, kamu ini memang sudah lebih dekat dengan ketawa daripada ilmu agama. Kalau ingin jadi kiai, kamu harus lebih serius. Lihat, wajahmu aja kalau tersenyum aja seperti orang bingung, ujar Pak Udin sambil terkekeh. Ustadz, itu kan karena saya selalu berpikir dalam. Banyak orang yang tertawa karena mereka tidak paham apa yang saya pikirkan, jawab Ahmad dengan serius, membuat wajah Pak Udin yang sudah cukup tua itu semakin bingung. Sejak hari itu, Ahmad semakin bertekad bahwa untuk menjadi kiai, dia harus berpuasa dengan sungguh-sungguh. Tapi, ada satu masalah, puasa yang dimaksud oleh Ahmad bukan puasa dari makanan dan minuman, melainkan puasa dari segala bentuk kebodohan dan kelucuan. Pagi-pagi, sebelum azan subuh berkumandang, Ahmad sudah berlari-lari kecil menuju dapur pesantren. Dapur yang biasanya menjadi tempat para santri berkumpul untuk sarapan itu sekarang terlihat sangat berbeda. Ahmad sudah bersiap dengan segala peralatan yang dia butuhkan, 2 ember besar air, 1 sendok sayur, dan sekantong besar ketela rebus. Ustadz, saya sudah siap untuk puasa ilmu, teriak Ahmad penuh semangat kepada Pak Udin yang tengah berdiri di depan pintu dapur. Pak Udin menoleh, lalu mengernyitkan dahi. Maksudmu apa, Ahmad? Saya mau belajar lebih banyak, Ustadz. Saya mau menjadi kiai. Tapi saya mulai dengan puasa ilmu. Jadi, saya akan menahan diri untuk tidak berpikir lucu atau konyol, dan fokus pada ilmu agama, jawab Ahmad dengan yakin, meski wajahnya masih sulit disembunyikan sebagai orang yang penuh kelucuan. Jadi, kalau kamu puasa ilmu, kamu tidak akan bicara konyol lagi, tanya Pak Udin penasaran. Betul, Ustadz. Hari ini saya akan mulai dengan serius. Saya akan duduk di pojokan, baca kitab, dan hanya merenung tentang ilmu. Tidak ada gurauan, tidak ada tertawa. Saya akan jadi santri serius yang penuh hikmah, jawab Ahmad, sambil memegang sebuah kitab tebal yang entah dia pinjam dari siapa. Pak Udin hanya menggelengkan kepala. Ahmad, ini pesantren, bukan panggung komedi. Tapi kalau kamu serius, ya silakan saja. Tapi ingat, kalau gagal, kamu harus siap menerima konsekuensinya. Ahmad mengangguk dengan penuh keyakinan, lalu melangkah menuju pojokan yang biasa digunakan untuk merenung para santri. Tapi, dalam perjalanan menuju pojokan,
Matanya tiba-tiba tertumbuk pada sekumpulan santri yang sedang bermain sepak bola di halaman. Ketika bola datang ke arah Ahmad, ia tidak bisa menahan diri. Dengan refleks, ia menendang bola itu tinggi-tinggi. Tidak sengaja, bola itu melambung ke atap dan jatuh tepat di atas kepala Kiai Nawawi, sang pengasuh pesantren yang sangat dihormati. "Astaga!" teriak Ahmad sambil berlari ke arah Kiai Nawawi. "Ahmad, apa yang kamu lakukan?" tanya Kiai Nawawi dengan ekspresi yang lebih mirip terkejut ketimbang marah. Saya tidak sengaja, Kiai. Bola itu datang begitu saja. Saya tidak bisa menahannya," jawab Ahmad panik. Semua santri yang melihat kejadian itu sudah menahan tawa mereka, hanya Husein yang menutup wajahnya dengan tangan untuk menyembunyikan gelak tawa yang sudah hampir tidak terbendung. "Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kamu harus janji, jangan puasa kebodohanmu," jawab Kiai Nawawi sambil tersenyum. Ahmad mengangguk cepat, lalu kembali ke pojokan untuk melanjutkan puasa ilmunya. Namun, dalam hati, dia sudah mulai merencanakan trik-trik baru agar bisa membuat hari-hari pesantren lebih hidup dan penuh canda tawa. Sejak kejadian bola mengenai kepala Kiai Nawawi, Ahmad semakin bertekad untuk serius dalam puasa ilmunya. Namun, perjalanan untuk menjadi seorang kiai bukanlah hal yang mudah, terutama bagi seseorang seperti Ahmad yang lebih dikenal dengan kelakuannya yang konyol. Hari-harinya dipenuhi dengan perjuangan untuk menahan tawa dan canda, meskipun setiap kali ia mencoba serius, selalu ada saja kejadian yang membuat suasana kembali pecah. Pagi itu, Ahmad bangun lebih pagi dari biasanya. Ia berniat untuk mengawali hari dengan penuh ketenangan, menghindari semua gangguan dan fokus pada tujuan mulianya, menjadi kiai. Ia mengenakan sarung baru yang diberikan oleh Husein sebagai hadiah, lengkap dengan baju koko yang sedikit kebesaran, karena ukuran badannya yang sedikit kekar. "Ini saatnya, saya akan menunjukkan pada semua orang bahwa saya bisa serius," gumamnya sambil melangkah keluar kamar. Di luar, udara masih sejuk dan beberapa santri sudah berkumpul di halaman, mempersiapkan diri untuk sholat subuh. Ahmad, yang selalu merasa gelisah jika harus menunggu terlalu lama, berusaha berdiri tegak di pojokan sambil merenung. Tapi, entah kenapa, semua hal di sekitarnya tampak lucu. Burung merpati yang berterbangan seakan menari-nari di langit, dan suara gemericik air dari sumur malah terdengar seperti suara tikus yang tertawa. Ah, betapa sulitnya untuk menahan diri. Namun, saat azan subuh berkumandang, Ahmad berhasil menahan tawanya dan ikut bergabung dengan barisan santri untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini dia, langkah pertama menuju keseriusan, pikirnya. Setelah sholat, seperti biasa, para santri berkumpul di halaman pesantren untuk mendengarkan kajian dari Kiai Nawawi. Namun, kali ini ada yang berbeda. Ahmad bertekad untuk tidak mengeluarkan sepatah kata pun yang lucu. Ia duduk di barisan depan, memegang kitab dengan tangan gemetar, berusaha keras untuk tidak tertawa setiap kali Kiai Nawawi mulai berbicara. "Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya kesabaran dalam menjalani kehidupan," kata Kiai Nawawi dengan suara lembut namun tegas. Ahmad menundukkan kepala, berusaha menyerap setiap kata yang keluar dari mulut Kiai Nawawi. Namun, saat Kiai Nawawi menyebutkan kata kesabaran, tiba-tiba seorang santri lain, yang dikenal dengan nama Dodi, batuk keras, dengan cara yang sangat konyol. Dodi, yang baru saja minum air, tampaknya menyesapnya dengan cara yang sangat dramatis. Batukannya terdengar seperti suara truk yang mogok di jalanan. Ahmad hampir tidak bisa menahan diri. Bibirnya mulai bergetar, matanya berkedip cepat, dan tangannya menggenggam kitab semakin keras. Jangan tertawa, bisiknya pada dirinya sendiri. Namun, semakin dia menahan tawa, semakin terasa geli di perutnya. Tak terasa, sebuah suara kecil meluncur dari mulutnya, seperti desahan tawa yang hampir tidak terdengar. Husein, yang duduk di sampingnya, langsung menoleh dan mengerutkan dahi. Kamu ini gimana sih? Bukannya puasa ilmu, malah hampir tertawa, tuh." Ahmad menatap Husein dengan wajah bingung. Saya serius, kok. Tapi Dodi itu, Ahmad tidak bisa menyelesaikan kalimatnya karena tawa mulai menggelitik dadanya. Tak lama kemudian, seluruh ruangan mulai penuh dengan tawa yang teredam. Santri yang lain, yang tadinya serius mendengarkan kajian, perlahan mulai tertawa satu persatu.
Kiai Nawawi, yang sedang memberi penjelasan tentang kesabaran, melihat suasana yang berubah menjadi kekacauan. Ia menghela napas panjang dan berkata, "Ahmad, kamu ini memang benar-benar istimewa. Tidak ada yang bisa menahan tawamu, bahkan saat sedang kajian serius seperti ini." Ahmad tersenyum canggung, merasa gagal dalam misinya. "Maaf, Kiai, saya memang sedang berpuasa ilmu, tapi kadang itu sulit sekali," jawab Ahmad dengan nada polos. Kiai Nawawi mengangguk bijaksana. "Tidak, Ahmad. Tertawa itu juga bagian dari hidup. Yang penting adalah kamu tidak lupa untuk terus belajar dan menjaga hati. Keseriusan itu penting, tapi canda tawa yang tulus juga tidak kalah penting." Sejak saat itu, Ahmad merasa lebih ringan. Ternyata, perjalanan untuk menjadi kiai tidak selalu harus penuh keseriusan. Canda tawa dan kebahagiaan pun merupakan bagian dari proses belajar. Namun, ia tetap merasa bahwa ia harus terus berusaha menyeimbangkan antara belajar dan bercanda. Kadang, untuk memahami ilmu, seseorang harus melewati banyak hal konyol dan lucu terlebih dahulu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ahmad mendapatkan tugas untuk membantu Pak Udin di dapur karena ada banyak santri yang akan datang untuk buka puasa bersama. Tugasnya adalah menyiapkan berbagai macam hidangan, mulai dari kolak, sambal goreng tempe, hingga es kelapa muda. Ini adalah kesempatan emas baginya untuk menunjukkan bahwa dia bukan hanya seorang santri yang konyol, tetapi juga bisa bekerja keras dan serius. Namun, ketika dia masuk ke dapur, ia melihat Dodi yang sedang membuat kolak dengan sangat ceroboh. Kolak yang dibuat Dodi lebih banyak tumpah ke lantai daripada ke dalam panci. Ahmad yang sedang berusaha menahan tawa melihat kejadian itu akhirnya tidak bisa lagi menahan diri. "Dodi, kamu ini seperti chef yang sedang latihan di sirkus," serunya sambil tertawa terbahak-bahak. Dodi, yang sudah terlalu lelah dan bingung dengan pekerjaannya, hanya bisa menatap Ahmad dengan wajah lelah. "Sudahlah, Ahmad, jangan lucu-lucu, nanti kita dimarahi Pak Udin." Namun, Ahmad sudah terlanjur tertawa keras. Tiba-tiba, Pak Udin muncul di pintu dapur. "Ahmad, apa yang kamu lakukan? Bukannya bekerja, malah membuat gaduh di dapur." Ahmad tersenyum lebar. "Pak Udin, saya sedang melatih diri saya untuk menjadi kiai yang bisa membuat semua orang tertawa. Tapi, tenang saja, saya tetap akan bantu memasak kolaknya." Pak Udin menatap Ahmad dengan senyum yang tersirat. "Kamu ini memang luar biasa, Ahmad. Bisa-bisanya mencampurkan antara belajar agama dan humor. Tapi jangan lupa, kamu juga harus belajar tentang keikhlasan dalam bekerja." Ahmad mengangguk, kali ini dengan serius. Namun, meskipun ia sudah berusaha serius, selalu saja ada hal konyol yang mengikutinya. Malam itu, saat berbuka puasa, para santri berkumpul dengan penuh antusias. Ahmad yang awalnya ingin berpuasa dari candaan, akhirnya menyadari satu hal yang sangat penting. Tertawa itu bukanlah hal yang buruk, asalkan tidak berlebihan. Sebuah tawa yang tulus bisa membuat orang lain merasa lebih ringan, dan itu juga merupakan bagian dari berkah yang bisa dibagikan. Dengan segala kekonyolannya, Ahmad akhirnya sadar bahwa untuk menjadi seorang kiai, ia tidak hanya perlu berpuasa dari kebodohan, tetapi juga perlu berpuasa dari keseriusan yang berlebihan. Kadang-kadang, kebahagiaan dalam canda tawa adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri pada Allah. Di tengah kebahagiaan itu, Ahmad tersenyum sendiri. Puasa dulu, jadi kiai kemudian? Mungkin bukan dengan serius saja, tapi dengan hati yang penuh sukacita dan tawa, pikirnya sambil menatap langit yang penuh bintang. Dan begitulah, Ahmad, santri Kediri yang paling konyol, menemukan jalannya untuk menjadi seorang kiai. Tidak hanya dengan ilmu, tetapi juga dengan hati yang penuh canda tawa.